Saudara, sejumlah wilayah di Jakarta kemarin terendam banjir. Salah satu yang kemudian masih terendam banjir adalah di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Dan tadi laporannya adalah jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di Kampung Pulo, Jakarta. Ini memang kondisinya sudah surut begitu ya. Tadi juga sempat berbincang kepada salah satu warga terdampak banjir bahwa memang mereka ini sudah tinggal di wilayah Kampung Pulo ini bahkan sudah 35 tahun yang lalu. Sejak tahun 90 sudah besar di sana, lahir di Kampung Pulo begitu ya. Dan ini merupakan banjir adalah hal yang bisa dikatakan dalam tanda kutip adalah hal yang biasa. Tapi kemudian tentu pemerintah Provinsi Jakarta ini terbaru adalah ingin menawarkan adanya warga-warga ini untuk bisa tinggal di lokasi yang lebih layak, lebih nyaman dan juga lebih sehat pastinya. Jangan sampai kemudian was-was, waspada begitu ya, takut terkena banjir lagi. Lalu bagaimana penanganannya setelah banjir ini? Kita akan tanyakan dan juga berbincang dengan ahli tata kota. Sudah ada Pak Nirwono Yoga di sini. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Adisti, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktu ke studio Orange Kompas TV. Pak, tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi warga di Kampung Pulo, Jakarta Timur bersama dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Salah satu warga sudah mengatakan sudah 35 tahun, sudah dari tahun 90 tinggal di sana, lantai 1 memang sudah disiapkan kosong, semua aktivitasnya di atas begitu ya. Betul. Mereka juga sebenarnya mau loh dipindah, mau loh direlokasi, tapi pesannya satu, jangan terlalu jauh. Nah, kalau dari tata kota sendiri, menurut kacamata Anda, harus seperti apa sih sebenarnya yang harus dibenahi lebih dulu nih? Supaya banjir 5 tahunan, siklus 5 tahunan ini tidak berhentilah, sudah selesai sampai di sini saja. Betul sekali Mbak Adisti. Jadi gini, menurut saya ada 3 langkah utama yang bisa dilakukan oleh pemerintah DKI ya. Kalau kita lihat kemarin ini kan praktis banjir kiriman terjadi di seluruh pemukiman bantaran kali ya. Artinya kan PR utama kita membereskan ada 2. Satu membereskan membenahi bantaran kalinya, kedua adalah tentu kebutuhan hunian. Nah, kalau melihat dari ketersediaan lahan tentu adalah hunian vertikal atau rumah susun ya yang paling realistis untuk dibangun. Nah, PR utama dari selama ini kasus adalah warga itu tidak mau berpindah kalau rusunnya jauh dari tempat tinggal ya. Karena tadi bicara soal sekolah, tempat tinggal tadi ya, misalnya tempat usaha yang sudah puluhan tahun mereka lakukan ataupun tinggal di situ. Nah, maka yang bisa kita lakukan sekarang sambil melihat di pengungsian ini sebenarnya pemerintah DKI Jakarta bisa melakukan semacam identifikasi calon lokasi yang potensial ya. Kemarin Pak Gub sudah mengindikasikan misalnya sudah menyampaikan bahwa aset-aset Pemda yang dekat dengan lokasi banjir itu sangat potensial sebenarnya kalau kita upayakan menjadi rusunawa mixed use ya. Apa itu? Misal kalau kita baca di daerah Kampung Pulo dan Kebonpala, di situ kan ada sekolah ya. Nah, sekolah negeri berarti itu aset milik Pemprov DKI ya. Di sini kita bisa melihat contohnya adalah kalau ini kita bangun rusunawa mixed use misalnya, maka secara teknis Pemda tidak perlu melakukan pembebasan lahan. Status lahan juga clear and clean ya, itu milik Pemda. Terus kemudian sekolah ini pun bisa difungsikan menjadi rumah susun. Caranya bagaimana? Maka yang bisa dilakukan adalah nanti ya pada saat revitalisasi bangunan pada lantai 1, 2, 3 misalnya itu tetap mempertahankan fungsi untuk sekolah ya. Tentu dengan sekolah lebih modern tentunya ya, dengan penataan yang lebih modern, lebih canggih sehingga sekolahnya naik kelas misalnya ya. Kemudian di lantai 4 sampai lantai 5 itu bisa disediakan untuk usaha UMKM. Apa tujuannya? Supaya tadi warga sudah punya usaha segala macam bisa berusaha di lantai 4, 5. Baru kemudian di lantai 6 ke atas bisa sampai 20 lantai tergantung kebutuhan warganya ya. Itu khusus untuk rusunawa. Nah, dengan cara rusunawa mixed use tadi, pemerintah tidak perlu repot untuk memindahkan warga jauh dari tempat lokasi. Kedua, warga juga tidak perlu repot-repot karena mereka hanya tinggal berpindah, geser lah istilahnya ya, ke lokasi yang sebenarnya sekarang sudah ada. Di mana tempat mereka sedang mengungsi sekarang. Kan sebagian besar mereka mengungsinya di sekolah. Nah, kalau sekolah tadi seperti ini bisa direvitalisasi menjadi rusunawa mixed use, ini salah satu solusi yang menurut saya paling realistis untuk dilakukan. Nah, ini yang bisa dilakukan, kita melakukan pendataan lokasi-lokasi aset Pemda mana saja dekat lokasi banjir yang mungkin dilakukan. Karena tidak hanya sekolah sebenarnya, sekolah negeri ya.
Di situ misalnya ada kantor kelurahan, ada kantor kecamatan, kantor puskesmas ya. Ataupun juga misalnya aset Pemda yang lain yang luasnya minimal itu 5.000 meter persegi. Syukur-syukur bisa ada lebih luas ya sehingga tower yang disediakan bisa lebih banyak. Jumlahnya mengikuti jumlah warga yang akan direlokasi. Seperti Kebun Pala misalnya, lokasi yang sekarang terdampak banjir, perumahannya itu persis berada di dasar, bukan di bantaran kali aja, tapi di dasar Kali Ciliwungnya. Sehingga kalau airnya naik sedikit saja bisa dipastikan rumah itu akan tenggelam. Maka suka tidak suka, kalau dari lihat di lapangan Mbak Adisti, rumah ini harus dipindahkan atau dilokasi warganya ke rusunawa terdekat tadi. Karena lokasi ini sudah sangat tidak mungkin dan tidak layak untuk menjadi rumah tempat tinggal. Ya, kalau dari kondisi di Kebun Pala terutama ya. Nah, ini juga perlu dievaluasi seperti dari perumahan di Kampung Pulo, Rawajati yang kemarin juga terkena banjir ya. Nah, ini baru daerah Kali Ciliwung. Bagaimana dengan daerah Kali Pesanggeran yang kemarin terdampak misalnya ya. Beberapa pemukiman itu juga bisa dilakukan. Pemerintah tidak perlu repot-repot cari lokasi baru, tinggal mengidentifikasi aset Pemda mana yang paling dekat untuk dibangun. Yang tadi saya sebutkan, selain sekolah kita ada kantor kelurahan, kantor kecamatan, puskesmas maupun bangunan pemerintah lainnya yang luasnya minimal 5.000 meter persegi. Tetapi catatan saya jangan pasar Mbak Disti. Kenapa? Kalau pasar ini kita punya pengalaman untuk membangun rumah susun di pasar butuh waktu yang lebih lama. Kita harus memikirkan relokasi pedagang pasar ke tempat sementara dan itu butuh waktu lebih lama untuk sosialisasinya. Berbeda kalau umpamanya tadi sekolah ataupun kantor kelurahan. Kalau sekolah kita bisa memindahkan pada saat pembangunan ke sekolah terdekat untuk taruhlah kalau tadi sekolahnya itu pagi dipindahkan ke sekolah siang misalnya. Atau kantor kelurahan lebih mudah lagi karena kantor kelurahan kan tinggal numpang di kantor kelurahan terdekat misalnya. Nah, ini akan memperlancar penyediaan hunian vertikal dalam waktu yang lebih singkat. Dalam waktu 1 tahun misalnya, lokasi-lokasi yang terdampak banjir paling parah itu sangat mungkin untuk segera dibangun. Karena rata-rata membangun rusunawa butuh waktu hanya 5-6 bulan. Oke, jadi pembangunan rusunawa ini 5-6 bulan begitu ya. Dan juga rusunawanya ini mixed use. Mixed use gitu ya. Di bawahnya itu lantai 1, 2, 3 itu bisa sesuai peruntukannya. Sesuai peruntukannya, memang sudah asetnya Pemprovnya sekolah, kelurahan, kemudian baru puskesmas boleh begitu ya. Lalu di lantai 3, 4-5-nya untuk usaha warga tadi usaha warga, jadi warga juga bisa berjualan di sana. Betul, co-working space kalau anak muda sekarang misalnya gitu ya. Jadi ada fungsi tambahan yang tidak sekedar tempat tinggal. Karena hampir sebagian besar kasus rumah susun gagal bayar warganya karena mereka tidak bisa berusaha di tempat yang baru tadi Mbak Adisti. Nah ini juga yang kemudian tadi karena Pak Nirwono sudah menyinggung soal biaya. Nah gagal bayar karena memang dipindahkannya, direlokasinya terlalu jauh. Begitu ya, usahanya juga mau gimana gitu kan. Nah ini juga yang menarik. Oke lah tadi mau direlokasi, mau dipindahkan asal tidak jauh-jauh. Gitu dari ada yang dekat misalnya. Yang dekat. Nah tapi bagaimana dengan kemampuan? Kemampuan warga itu kan berbeda-beda. Betul sekali. Ada yang mampu menyewanya 1 juta, ada yang mampu 500.000. Betul. Ada mungkin yang mampu, ya Pak saya cuma 200.000 saja saya sudah berat. Nah ini gimana solusinya? Ada 3. 1, pasti nanti akan keluar data ya, warga mana yang bisa membayar tadi 200, 500, 1 juta misalnya ya. Karena ini akan menentukan berapa besar subsidi pemerintah DKI yang akan diberikan kepada mereka. Selain tentunya kan dapat KJP, KJS ya, Kartu Jakarta Pangan juga. Nah ini kan tentu akan meringankan beban warga yang akan dipindah ke rusunawa tadi, 1. Kedua, yang tadi dikatakan, kan tadi mereka sudah punya tempat usaha. Dengan penyediaan lahan di lantai 4-5 untuk usaha mereka, UMKM, kemudian ada tempat kerja mereka, berarti kan pemerintah menyediakan ruang kerja yang gratis. Di sini kan berarti mereka tetap berusaha sehingga mendapatkan apa? Sumber penghasilan yang baru Mbak Disti. Nah apalagi sekarang misalnya contoh paling mudah, kalau sekarang di pemukiman yang padat ini mereka buka warung di depan rumah kan bisa sekarang. Nah begitu pindah ke rusun kan nggak bisa. Tetapi dengan pindah ke rumah susun mereka bisa membuka misalnya usaha catering online ya. Siapa penghuninya? Penghuni rumah susun, kantor di dekat sekitarnya yang bisa digunakan untuk sebagai konsumennya. Sehingga apa? Mereka tetap punya pekerjaan tapi punya pangsar yang lebih jelas. Nah ketiga yang tidak kalah penting juga, tadi saya katakan pemberian subsidi itu kan sesuai dengan kelas masyarakat. Misal kalau masyarakatnya MBR misalnya ya, yang pendapatannya terbatas, tentu ada subsidi-subsidi khusus dari pemerintah. Tapi bagi yang mampu, tentu kita harapkan membayarnya sesuai dengan uang sewa. Kenapa? Karena mereka yang tinggal di Kampung Pulo, Kebun Pala maupun Rawajati daerah banjir, yang kontrak pun mereka bayar sewa. Ya, entah itu kontraknya per bulan, entah itu kontraknya setahun misalnya. Nah,
Yang membedakan adalah kalau mereka pindah ke rumah susun, mereka akan mendapat fasilitas lebih dari pemerintah DKI Jakarta. Subsidinya ya yang diberikan. Misal contoh paling mudah. Tadi kan kita bicara sekolah misalnya. Begitu mereka bertinggal di Rusunawa yang ada sekolahnya, otomatis kan anak-anaknya mereka semua sekolahnya kan dekat dengan tempat tinggal. Gak ongkos lagi. Tidak ada ongkos transportasi misalnya kan. Berarti biaya penghematannya bisa dipakai untuk nabung kan. Kalau lagi istirahat bisa naik ke atas. Bisa naik makan siang kan tinggal naik ke atas rumah misalnya ya. Bahkan yang tadi kalau kita bicara upaya cateringnya gitu. Dengan ada program sarapan pagi dari Pemprov DKI, pemerintah pusat punya makan bergizi gratis. Kenapa warga yang punya kemampuan membuka warung dilibatkan dalam usaha catering tadi, Mbak? Gitu. Jadi jangan hanya sekedar memindahkan, tapi segera siapkan juga sumber-sumber mata pencarian baru yang tentunya harus beradaptasi dengan hunian vertikal. Roda perekonomiannya harus tetap jalan berjalan terus. Betul. Itu yang menurut saya harus dipikirkan. Nah, kalau semuanya sudah berjalan, maka kita sekaligus memecahkan masalah tadi. Banjirnya beres, warga mendapat penghidupan yang lebih bagus, dan yang lebih penting lagi, mereka dapat beradaptasi di budaya hidup baru yang baru di kota ya. Jangan lupa, Jakarta kan sudah mencanangkan menjadi kota global, Mbak Desti. Tentu kita berharap dengan penetapan Jakarta sebagai kota global, ke depan kan harus mengikuti standar-standar kehidupan kota global. Masa bicara kota global banjir misalnya ya, masih banyak kemungkinan kumuh misalnya. Nah, ini yang harusnya menjadi momentum bagi Pemprov DKI terutama ya, dan juga terutama kalau kita bicara secara umum juga pemerintah di Bodetabek juga ya, komitmen untuk membangun kota yang lebih layak huni ke depannya. Oke, kalau kita lihat ya, sebenarnya rusun di Jakarta ini kan juga banyak ya. Ya. Yang belum optimal, kita lihatlah Pasar Rumput. Ya. Bawahnya, di lantai bawahnya itu ada pasar. Ya. Tapi kemudian juga di atasnya rusunnya belum optimal juga, Betul, Pak Nirwono. betul. Nah, kemudian juga ada rusun yang dekat stasiun Pasar Tanah Abang. Betul. Itu juga belum optimal. Nah, ini gimana nih ke depannya? Betul, ada 3 persoalan juga yang kita temukan. Yang pertama selalu biaya sewa, Mbak. Nah, itu dia biaya sewa yang yang relatif tinggi ya, sehingga warga terus terang berkeberatan untuk tinggal di situ. Berapa sih Pak biasanya biaya rusun? Pemprov DKI rata-rata mematok harga 2,4. Ya, 2,4? Pasar Rumput itu 2,4. Itu udah angka yang hitung-hitungannya secara realistis masuk. Karena kita bicara kalau udah vertikal, itu ada air bersih, ada gas, dan juga ada listrik yang harus dibayar. Belum perawatan gedung loh ya istilah tadi. Nah sekarang dengan 2,4 tadi, tentu pemerintah punya alasan kuat untuk dalam tanda petik tadi, subsidinya. Ya, berupa KJP, KJS, termasuk tadi kalau sekolahnya dekat misalnya ya. Artinya ada biaya-biaya yang sebenarnya kalau dihitung-hitung relatif lebih murah ya. Karena tadi dalam satu bangunan loh ya semuanya. Kedua yang tidak kalah penting, yang lebih penting lagi tadi, mereka mendapatkan tempat usaha baru. Nah, rusun-rusun yang ada sekarang ini sayangnya belum menyediakan tempat usaha mereka yang layak ya. Intinya mereka hanya tinggal baru tetapi tidak bisa berusaha yang baru. Misal dekat Pasar Rumput misalnya, kan tidak semuanya berdagang di pasar Mbak Desi. Ada orang yang kantor misalnya, ada pekerja seni, pekerja digital misalnya, yang tentu tidak membutuhkan pasar misalnya. Nah, berarti kan dia butuh ruang untuk bekerja yang bukan pasar. Nah, dengan adanya mixed use, mereka punya pilihan sebenarnya kan. Artinya mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan latar belakang profesi mereka selama ini. Nah, ketiga, kalau tadi saya katakan rusunawanya itu di dekat lokasi mereka tempat tinggal, secara teknis kan tidak ada masalah soal transportasi maupun lingkungan tempat kerja mereka. Jangan lupa, salah satu kendala mereka tidak mau pindah ke tempat lain karena jauh dari tempat usaha mereka. Dengan mendekatkan tempat usaha mereka, tentu tidak ada alasan lain mereka untuk tidak mau. Nah, ini yang menurut saya menjadi pembelajaran bahwa saat membangun rumah susun, jangan sampai mengulangi kesalahan seperti di Pasar Tanah Abang maupun Pasar Rumput. Perhatikan tipologi dari masyarakatnya juga. Jadi jangan sampai kemudian sudah membuat rusun malah mubazir lah dalam betul tanda sekali, kutip, Mbak gitu ya. Betul. Saya melihat Betul. ini rusun bagus loh. Betul sekali. Tapi kalau tidak sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat kan jadi tidak ada yang tinggal. Misal kalau kita Pasar Rumput. Pasar Rumput itu secara teknis adalah lokasi yang sangat ideal, strategis. Tetapi untuk siapa? Nah itu kan, kalau dari lokasi dalam konteks tata kota yang paling tepat adalah untuk para pekerja kantoran terutama, yang bekerja di daerah Kuningan maupun daerah di sekitar Sudirman Tamrin. Secara transportasi ada bis Transjakarta, dekat MRT misalnya ya. Jadi ini yang tadi saya bilang, peletakan rumah susun harus memperhatikan tipologi masyarakat. Kalau buat masyarakat MBR tentu mahal. Apalagi seberangnya dari Pasar Rumput daerah Menteng lagi Mbak. Ya, artinya lokasinya strategis, tetapi kalau pangsa pasarnya tidak tepat tentu tidak sesuai dengan target usahanya.
Nah itu misalnya yang harus jadi catatan dari Pemprov DKI ke depan dalam membangun rumah susun, jangan sampai mubazir seperti sekarang. Oke, jangan sampai mubazir dalam tanda kutip ya ketika rumah susun sudah bagus-bagus begitu ya di Pasar Rumput, Betul. kemudian di Tanah Abang juga, tapi kemudian faktanya di lapangan tidak sesuai peruntukan target pasarnya seperti apa. Nah, bagaimana nanti penanganan banjir ketika Rusun Nawa Mixed Use ini benar-benar akan direalisasikan? Apakah juga nanti akan beriringan kembali akan ada normalisasi Sungai Ciliwung yang nanti akan dilakukan oleh Pemprov Jakarta? Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.